Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustaz Gurunda kami Ustaz Haji Habib Mujahid Sarjana Agama, yang terhormat Bapak Haji Gunawan Utomo MSI laku Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar Khattab, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian malam Jumat bersama pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar Khattab, yang ketiga adalah laporan keuangan pengajian malam Jumat, yang keempat adalah acara inti yaitu tausiah dan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu-ibu, marilah kita mulai acara pengajian Jumat pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah dibuka. Untuk yang kedua adalah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab, yaitu Bapak Haji Gunawan Utomo MSI. Kepada Bapak Haji Gunawan Utomo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Katur dumateng panjenenganipun para sesepuh pinisepuh ingkang kinabekten. Katur dumateng Bapak Ustaz Haji Habib Mujahid Sarjana Agama ingkang kami hormati. Katur dumateng bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab dan sekitarnya ingkang kawula hormati lan insyaallah dirahmati Allah. Monggo kita tansah mujiaken terus puja-puji syukur dengan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi taufik hidayah ugi mani kenikmatan ingkang kathah sanget sehingga kita mboten saged ngitang satunggal menawa setunggal. Alhamdulillah wonten ing dalu kang penuh berkah menika kita sedaya saged mangemba manunggal silaturahmi wonten masjid niki dalam keadaan sehat walafiat wonten alam setunggal menapa. Selawat puji salam kateraken dumateng junjungan Nabi kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambahipun dumateng keluarganipun, dumateng pandheripun, lan dumateng para sahabatipun, lan mugi-mugi kita sedaya minjam wonten yaumul akhir pikantuk sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masjid aturaken agung panuwun dumateng Bapak Ustadz Haji Mujadid Sarjana Agama ingkang sampun kersa rawuh saperlu maringi tausiah dalam rangka pengajian Jumat Pon. Lan kula ngaturaken matur sangat dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu, khususipun dumateng putra yang sampun nyengkuyung kegiatan nika sehingga kegiatan nika saged berjalan dengan lancar. Dan kula ugi ngaturaken dumateng Sahibul Bait Ibu Hajah dari Iskayati dan keluarga, sekeluarga termasuk keluarga mulai kula nyebut keluarga pakai nih kan sing nyambut orang nyebut nih. Mugi-mugi amal kesaenan nika dipun paringi imbalan yang berlipat ganda saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lan menika wonten nggih hadis Nabi Muhammad menika barang siapa yang mendatangi majelis taklim baik pengajian nanti akan mempermudah kita jalannya menuju surga. Mugi-mugi kanthi hadis menika kita sedaya ingkang rawuh mriki dipun apunten sedaya dosa lan kesalahanipun, dipun paringi rezeki yang banyak, yang melimpah, dan dipun paringi yuswa panjang ingkang barokah lan benjang menawi kita dipun pundhut oleh Allah Subhanahu wa taala cita ingkang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kinten persematan matur nuwun atas perhatianipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu laporan keuangan pengajian malam Jumpon yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Menik Mulyani. Kepada Ibu Hajah Menik Mulyani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kami bacakan laporan keuangan Jumpon bulan September. Saldo kas Jumpon 2.254.850 rupiah. Iuran malam hari ini pemasukan ada 495.000, jumlah 2.249.850 rupiah. Dikeluarkan untuk bantuan biaya penyelenggaraan pengajian malam hari ini 450.000. Saldo Jumpon bulan September 2.299.850 rupiah. Untuk pengajian bulan depan jatuh tanggal 17 Oktober 2020
yang berkesempatan keluarga Bapak Haji Joko Wiono kami. Pengatan Bapak Ibu, matur nuwun kami dadosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Nami Mujahid Sarjana Agama. Untuk Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita panjataken rasa syukur wonten Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmatipun lan sami berparingi sehat lan afiat. Lan kita perlu untuk senantiasa menambah ilmu, khususnya ilmu agama yang budi menika saged dan saged pijakan di dalam beramal soleh. Imam Ghazali, seorang ulama ingkang kondang yang baik pun banyak melahirkan buku-buku yang dijadikan pedoman, di antaranya buku pun Ihya Ulumuddin, menghidup-hidupkan agama. Imam Ghazali ketika ini semua manusia itu akan binasa kecuali mereka yang berilmu. Maka kalau ingin menjadi orang yang berjaya, tidak binasa baik di dunia maupun di akhirat, wajib thalabil ilmi, yaitu mencari ilmu. Nah, orang-orang yang berilmu pun akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya, gitu. Jadi kalau ilmu sebatas pengetahuan sehingga disebut ilmu pengetahuan, tidak menjadi ilmu amalan, mereka membuat kita celaka. Maka kita perlu ngaji agar apa yang kita baca, kita kaji bisa menjadi amalan kita. Apalagi Al-Quran. Memang Al-Quran itu artinya bacaan. Akan tapi Al-Quran diturunkan Allah bukan sebatas bacaan, tapi supaya bisa menjadi amalan. Itulah ketika Nabi SAW ditanyakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimana amalan Muhammad suamimu?" Beliau menjawab, Al-Quran. Sehingga Nabi disebut-sebut sebagai Al-Quran berjalan, gitu. Maka kalau kita ini ingin menjadi orang yang tidak binasa, tidak celaka, saran Imam Ghazali, banyaklah belajar, datangi majelis taklim untuk kemudian setelah kita tahu, kita amalkan. Gitu. Nah, kemudian setelah manusia beramal dengan ilmunya, ia pun celaka
kata Imam Ghazali, kecuali mereka yang ikhlas di dalam beramal. Akhirnya orang disebut ikhlas itu kalau amalnya itu didasari imannya kepada Allah. Maka di dalam Islam orang yang ingin bejo gitu ya harus beriman dan beramal soleh. Artinya iman melahirkan amal, amal dilakukan karena imannya kepada Allah. Amalan yang disebut ikhlas. Tanpa itu maka dia celaka. Maka disebutkan ya di dalam Al-Quran ya, wal ashr, demi waktu, innal insan lafi khusr, manusia disebut rugi karena menyia-nyiakan waktu. Bagaimana orang itu disebut beruntung? Illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Illa, kecuali, sering saya sampaikan, kalau ada kata kecuali itu berarti jumlahnya sedikit. Misalnya di dalam pengajian yang bicara semua diam kecuali mubalek, berarti kan cuma sedikit ya, hanya mubaleknya yang bicara. Semua pengguna jalan kalau lampunya merah harus berhenti kecuali ambulan, nah, berarti jumlahnya tidak banyak. Semua manusia akan binasa, rugi, masuk neraka kecuali, nah, berarti yang nggak rugi, nggak binasa, nggak celaka, nggak masuk neraka, jumlahnya hanya sedikit. Kebetulan nih rawuh semua, betul ya. Ilal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Siapa orang yang tidak binasa? Siapa orang yang tidak rugi? Siapa orang yang tidak celaka? Siapa yang tidak disentuh neraka? Yaitu orang yang beriman dan mau beramal soleh dengan imannya. Kemudian dia saling berwasiat satu dengan yang lainnya untuk tetap dalam kebenaran dan kesabaran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak ya, ini pas dengan perintah Allah atau pernyataan Allah. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ihsan bima kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, artinya Allah tidak membedakan amal solehnya laki-laki dengan amal solehnya perempuan. Kalau laki-laki pengajian, perempuan pengajian, itu pahalanya sama. Kalau laki-laki sholat, perempuan sholat, pahalanya pun sama. Laki-laki umroh haji, perempuan umroh haji pun pahalanya sama. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beramal soleh itu karena iman kepada Allah. Nah ini bukan karena mau pilkada dia berbuat baik ya, tapi karena iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka orang yang saleh dan beriman ini tadi akan aku beri dia kehidupan yang baik. Ya. Walajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, dan dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya. Dalam hadis disebutkan minimal dilipatkan 10 kali lipat. Begitu. Jadi kalau ibu bapak ini pengajian, ini sekarang datang di pengajian dengan satu pengajian, maka ibu bapak diberi oleh Allah 10 pengajian. Begitu. Jadi jangan kaget kalau besok jumpa kita itu dihitung 10 gitu. Kalau bapak ibu sudah pergi umroh haji sekali, sama Allah dihitung sudah pergi umroh haji 10 kali. Wah, ya.
ini lebih banyak daripada yang kita amalkan. Begitulah Allah yang Maha Pemurah, memberikan pahala yang berlipat ganda. Maka ibu-ibu, bapak yang terhormat, kalau kita ini ingin jadi orang yang tidak merugi, beramalah dengan amalan-amalan soleh, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, seremeh apapun. Pernah tadi saya sampaikan, ya, misalnya nanti kebetulan maghrib saya ngisi pengajian di kampung saya, ya, ada hadis Nabi mengatakan, kalau engkau itu mengajari satu orang Al-Quran, misalnya anaknya sendiri, kemudian anak ini tadi bisa membaca Al-Quran, kebetulan dia jadi guru yang punya murid ribuan, maka ketahuilah bahwa selama anak dan murid-muridnya itu ngaji, ibunya yang satu tadi mengajari satu orang dapat pahala ribuan pahala. Coba saya, ya. Jadi apa yang kita lakukan dari kebaikan ditiru orang, maka yang meniru dapat kebaikan, yang mengajarkan kebaikan dapat pahala sama dengan yang meniru. Kalau yang meniru 1 juta, berarti kita dapat 1 juta kebaikan. Misalnya ada orang mengadakan pengajian jumpon gitu ya, di satu tempat gitu, ditiru Masjid Barokah, ditiru masjid-masjid yang lain, maka banyak pengajian jumpon. Misalnya ada 10.000 jumpon di Indonesia, maka yang odo-odo jumpon satu tadi, dia dapat 10.000 jumpon yang lain karena diikuti. Sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan keburukan meskipun itu satu, tapi diikuti oleh yang lain, maka dia mendapatkan 2 keburukan. 1, dia yang melakukan, 2, yang dilakukan oleh yang mengikutinya. Bayangkan kalau saya mengikuti banyak operasi apa itu, ya, sehingga disebutkan bahwa yang pertama kali membunuh itu adalah Qabil, dia membunuh saudaranya Habil. Sehingga kalau hari ini ada banyak ribuan jutaan orang melakukan pembunuhan, seperti Israel membunuh membabi buta di Palestina, maka Qabil ikut menanggung dosanya. Nah, ini, maka tidak boleh sembrono dalam urusan salah, kejahatan, dosa, dan jangan pernah menganggap enteng kebaikan. Dan begitu. Misalnya ada orang mengadakan odo-odo Jumat Barokah, misalnya gitu ya, ngasih nasi bungkus di hari Jumat. Dulu kan zaman cilian kita nggak ada itu. Ya tak? Kisah odo-odo pertama sopo ini Jumat Barokah. Kok terus menjadi viral dan menjadi budaya tidak hanya di Indonesia, saya lihat di YouTube, di negara Cina pun masjid Cina itu ada Jumat Barokah loh, coba Masya Allah. Kita ini Indonesia itu ya. Jadi ini orang yang pertama punya ide Jumat Barokah ini dapat pahala sebanyak itu. Nah, ibu bapak, maka yang penting adalah teruslah berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya, ibu baik sama suami, anaknya melihat, kemudian aku nanti kalau sama suamiku tak kayak mamahku, ya itu nanti ibu dapat pahala saja. Oh, ya. Tapi sebaliknya, kalau galak gitu nanti anak ikan galak itu ya itu dosanya ya. Masya Allah. Ini yang harus kita hati-hati. Dan ibu bapak rahimahullah, ya, siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin dan dia iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka baginya diberi kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu diterjemahkan kehidupan yang berkualitas. Maka kalau kita ini ingin hidup yang baik, berkualitas, sejahtera, ya, cobalah kita
sibuk untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Nah ini, maka ibu bapak, sekarang kita harus fastabiqul khairat, jangan sampai ya kita lupa untuk beramal soleh. Ada satu ayat yang menarik, surah Yunus ayat 62-63. Allah berfirman begini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihi wa la hum yahzanun. Ketahuilah, mereka yang dicintai dan menjadi kekasihnya Allah, dihilangkan padanya rasa takut dan sedih hati. Jadi takutnya nggak ada, ya biasanya orang itu susah karena takut, ya takut miskin, takut tua, takut sakit, ya takut mati, takut masuk neraka. Ini hilang, dihilangkan oleh Allah, dan tidak bersedih hati. Biasanya sedih itu menyangkut yang sudah lewat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihi wa la hum yahzanun. Orang yang menjadi kekasihnya Allah, sama Allah diberi nikmat hilangnya rasa takut dan hilangnya rasa sedih. Sudah, hidupnya bahagia. Kali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa orang yang tidak punya rasa takut dan sedih? Yaitu orang yang beriman, yang selalu bertakwa kepada Allah. Ini satu, iman. Yang kedua, selalu bertakwa. Wa kanu yattaqun. Jadi takwanya itu tidak kolo-kolo gitu. Nek lagi senang takwa itu enggak. Kapanpun, dimanapun dia takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Wujud takutnya adalah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, atau sering disebut amal soleh yang dilakukan karena Tuhannya Allah, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Ya, baginya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Ini adalah ketetapan yang tidak akan dirubah oleh Allah. Dzalika wal fawzul adzim, dan itu adalah kesuksesan yang besar. Ya, nanti jadi baca surah Yunus 62, 63, 64. Jadi ibu-ibu, orang yang paling sukses, orang yang paling bahagia dunia dan akhirat. Ternyata bahagia dunia akhirat itu kuncinya bukan banyaknya uang, kuncinya bukan tingginya jabatan, apalagi banyaknya istri, ya kan? Tapi kuncinya adalah iman yang selalu takwa. Nah, inilah boleh katakan ini ya. Sementara orang itu suruh takwa angel, betul kan? Angel, iwang rata kau ini angel biar tadi kan ya. Angel, dia pikir melaksanakan perintah Tuhan, meninggalkan larangan itu hanya urusan surga neraka. Enggak, itu ya surga neraka ya urusan dunia. Nah, ini. Maka ciptakan surga dunia. Jangan kita tertipu oleh dunia. Ya, ad-dunya mata'ul ghurur. Kata Allah, dunia ini kesenangan-kesenangan yang menipu. Sak menit tuweke cek kamusan terus piye. Ya ta? Kentakwa angel. Ya. Jadi misalnya jangan ngerasani yo angel. Kok ya tetap baik mengajari sergap ngerasani ning Aceh itu Masya Allah ya. Ini ya. Jangan curang, tetap curang ya. Karena ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan, ambisi jabatan, betul gak? Sehingga ada istilah menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena dia yakin kalau saya kaya, saya bahagia. Yakin kalau saya pegang itu kekuasaan, saya akan sejahtera dan mulia. Ini yang keyakinan dibohongin setan di situ. Padahal enggak. Inna akramakum indallahi atqakum.
Kalau kamu cari kemuliaan, kemuliaan itu letaknya ketakwaanmu kepadaku, kata Allah. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang takwa. Mulia tidak di jabatan, tidak di kedudukan, tidak di pangkat, tapi mulia itu pada takwa. Nek ora mudah. Ya kan? Agar nek wong sepangkat, wah saiki wis mulya. Itu kalimat bohong. Jangan. Lah syarat orang ora dong repot ngomong masalah gitu. Ya gitu. Ini maka ibu-ibu bapak, ini ilmunya Allah ini mahal. Gak semua orang ngerti masalah. Benar gak? Kita ini buka Al-Quran langsung Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Betul gak? Hudan lil muttaqin. Ini Alif Lam Mim. Ini kitab saya tidak ragu sama pun sekalipun, dan akan dijadikan pedoman bagi orang yang takwa. Jadi ini awal. Sejak awal kita sudah mengatakan tidak meragukan petunjuk Al-Quran. Maka ibu bapak, orientasi kita kalau ingin bahagia mulia itu akhirat. Banyak orang itu menganggap pengajian seperti ini hanya hiburan itu. Ya, pengajian yuk, tiba-tiba ngantuk, gitu ya. Padahal ini mulia, betul nggak? Ini mulia dan sangat mulia. Maka jangan sampai kita lupa itu. Tidak ada pekerjaan yang lebih hebat daripada taat. Usaha, bisnis misalnya, sampai meninggalkan sholat karena dianggap tidak mulia. Dianggap itu tidak mulia. Padahal mulia di sana. Nah inilah maka kita lihat nanti di akhirat, ya, Bapak Ibu bisa baca Al-Quran surah Fatir, ya, Al-Quran surah Fatir, surah 35 ayat 36-37. Surah Fatir surah 35 ayat 36-37. Enak ya? Surah 35 ayatnya 36-37. Saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Ya. Dan untuk orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Kafir itu dari kata kafara, artinya tertutup. Siapa orang yang kafir? Yaitu orang yang hatinya tertutup. Ibu-ibu, Bapak, kalau kita ini punya gelas, ya, tertutup, bisa nggak air masuk ke dalamnya? Nggak bisa. Ya, udara nggak bisa, karena tertutup. Nah, kalau yang tertutup itu hati, maka tidak ada kebaikan yang bisa masuk ke dalam hatinya. Maka disebut oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kalau sudah kafir, samalah atas mereka. Kamu beritahu kebaikan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Benar kan? Jadi orang kafir itu orang yang tetap tidak mau beriman. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Kalau dikasih nasihat, dia bilang waqalu fi qulubina gulf. Dia bilang hatiku sudah tertutup. Ya. Ada ibu bilang itu nek dikandani angel. Paribasan mlebu kuping kiwa metu kuping tengah, mboten. Lah pripun Pak? Mlebu ora. Mlebu ora. Sing penting mlebu metu, sing eling mlebune. Iki mlebu ora. Karena sudah tertutup. Nah, ketika orang itu tertutup, ya, disebut kafir.
Ada lagi ibu yang bilang sama saya gini, berarti kalau orang tidak Islam itu mesti kafir? Ya. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah itu namanya kafir. Meskipun itu paus, Yesus dan sama ya, kafir. Ya, karena tertutup untuk beriman kepada Allah. Nah, orang kafir ini lahum naru jahannam. Bagi mereka tempatnya neraka jahannam. La yudho alaihim fayamutu. Tidak diringankan untuk mereka siksaan itu sehingga dia mati. Ya, jadi waktu disiksa itu tele-tele itu orang mati-mati. Coba, la yamutu wala yahya, tidak mati, tidak hidup. Operasi apa ini? Ya, itulah kafir. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan untuknya azab. Siksaannya tidak mengalami penurunan. Terus, kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah balasan untuk orang yang kafir. Ngeri gak itu? Jadi ini dia di neraka itu, disiksa itu luar biasa dan tidak akan dikedorkan siksanya. Ayat 37, nah ini yang penting Bapak Ibu. Selanjutnya, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalamnya. Di dalam mana ini? Neraka. Jadi neraka itu berisik ya, bengak-bengok gitu ya. Apa yang diteriakkannya? Robbana akhrijna, ya Tuhanku, keluarkanlah aku. Dikeluarkan dari neraka. Ini permohonan, proposal itulah ya. Ya Tuhanku, keluarkanlah aku dari neraka. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Niscaya aku akan beramal soleh yang tidak seperti yang aku amalkan dahulu. Coba. Jadi orang-orang yang masuk neraka ini ternyata yang dia gelani itu dulu dia tidak termasuk orang yang mau beramal soleh. Jika ngamal soleh atau gelem, kan pengajian ora budal.